Halo teman-teman semua, kembali lagi di Psychology Study Corner, sudut belajar psikologi untuk belajar dan memahami mengenai psikologi dan relevansinya dengan kesehatan mental. PSC kali ini hadir dengan tema yang cukup berbeda dari PSC sebelumnya, di mana tema yang diangkat pada PSC kali ini sangat-sangat familiar di kalangan banyak orang, yakni mengenai gangguan kepribadian psikopat. Psikopat atau dikenal dengan Antisocial Personality Disorder atau ISPD atau perilaku antisosial atau juga banyak yang mengenalnya dengan psikopatik dan sosiopatik merupakan suatu penyakit mental berbahaya yang pelakunya cenderung melakukan pelanggaran aturan dan merampas hak-hak orang lain serta diikuti dengan perilaku yang tidak sesuai moral dan norma yang ada, sehingga tidak menimbulkan rasa penyesalan dalam diri seorang yang melakukan psikopat ini. Namun, perlu digarisbawahi, tidak semua psikopat adalah orang yang terlibat dalam melakukan pelanggaran dan juga tindak kriminal. Begitu juga dengan tidak semua perilaku kriminal adalah orang yang kepribadiannya psikopat. Berbicara mengenai psikopat, ada beberapa ciri-ciri atau gejala yang membedakannya dengan gangguan kesehatan mental lainnya. Lalu, ciri-ciri dan gejala ini dapat kita simpulkan dengan 11 ciri-ciri ataupun gejala. Pertama, orang yang memiliki kepribadian psikopat akan jarang bersikap jujur dan sering menutupi kesalahannya dengan alasan-alasan bohong lainnya. Kedua, mereka yang psikopat juga bersifat egois dan berpikir dirinya lebih hebat daripada orang lain. Ketiga, orang yang psikopat juga tidak memiliki rasa bersalah, mereka juga suka membuat masalah dan melanggar sesuatu, dan yang kelima, tidak mau bersosialisasi dengan orang lain, yang keenam, minimnya rasa empati dan tolong-menolong antar sesama manusia, yang ketujuh, bersifat agresif dan suka membahayakan dirinya sendiri, yang kedelapan, kesulitan mengontrol diri, serta juga ada ciri-ciri atau gejala lain seperti tidak memiliki rasa tanggung jawab, suka memanipulasi dan mendramatisasi sesuatu secara berlebihan, serta merugikan dan memanfaatkan orang lain, atau sering kita kenal juga dengan bersifat parasitisme terhadap orang lain. Lalu bagaimana sebetulnya kepribadian seorang psikopat ketika dilihat dari kacamata kesehatan mental dari sudut psikologi? Pertama, orang psikopat memandang orang lain sebagai suatu hal yang harus dilenyapkan dan juga dimanfaatkan. Kedua, orang psikopat juga memiliki kecerdasan verbal yang tinggi, namun mereka rendah pada kecerdasan emosionalnya. Selain itu, kriteria lain seorang psikopat juga dapat kita bedakan ketika kita melihat 4 poin berikut. Pertama, ada permasalahan masa lalu ketika mereka berusia 15 tahun yang menyebabkan ia memiliki kepribadian psikopat ini. Kedua, orang-orang psikopat juga sangat banyak yang berusia minimal 18 tahun. Yang ketiga, adanya bukti gangguan kepribadian atau dikenal dengan conduct disorder, serta terjadinya perilaku-perilaku antisosial yang menunjukkan kepribadian seorang psikopat. Lalu dari ciri-ciri atau gejala tersebut, apa saja yang sebetulnya menyebabkan seorang ini bersifat psikopat? Ada 2 faktor penyebab. Pertama adalah faktor genetik atau trait kepribadian atau kepribadian bawaan. Hal ini seperti kepribadian antisosial, suka memanipulasi sesuatu, dan minimnya rasa bersalah terhadap suatu perilaku yang ia lakukan. Kedua, juga disebabkan oleh faktor lingkungan atau sosiokultural seperti tuntunan ekonomi dan lingkungan sosial yang tidak positif. Lalu dari ciri-ciri dan faktor penyebab tersebut, bagaimana treatment atau cara-cara penanganan untuk meminimalisir atau menghilangkan kepribadian psikopat yang terjadi pada diri seseorang? Pertama, kita harus menentukan simptom dan seberapa parah suatu gangguan kepribadian psikopat ini terjadi pada diri individu tersebut. Yang kedua ada berkonsultasi dengan ahli profesional baik itu psikiater ataupun psikolog. Ketiga, menggunakan psikoterapi individual untuk mencari penyebab gangguan tersebut. Yang keempat, menggunakan resep medis seperti obat-obatan dan juga dapat dilakukan secara terapi secara berkelompok. Jadi dapat kita simpulkan bahwa kepribadian psikopat ini adalah suatu kepribadian atau gangguan kepribadian yang cukup berbahaya karena dapat merugikan diri mereka sendiri maupun orang lain, sehingga dibutuhkan cara-cara penanganan dan pencegahan untuk meminimalisir kasus-kasus kejadian psikopat ini terjadi. Teman-teman juga dapat membaca gangguan kepribadian psikopat ini dengan lebih dalam pada jurnal referensi berikut yang berjudul artikel Gangguan Kepribadian Antisosial pada Narapidana dan Gangguan Perilaku Masa Anak dan Masa Remaja dan Psikopat. Terima kasih sudah mendengarkan PSJ ini dan sampai jumpa di PSJ berikutnya. Bye-bye.